nama saya Alifa Rosyana Kuswanto. Saya Japira Nuraini Wijayanti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai seorang bidan, yaitu Ibu Bidan Titik Harini sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ini dengan Ibu Bidan Titik Harini? Ya. Baik Bu, perkenalkan saya Japira Nuraini Wijayanti. Saya Alifa Rosyana Kuswanto. Kami siswa SMP Negeri 2 Dayaluhur. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Ingin meminta izin untuk mencari informasi tentang kehamilan sebagai tugas yang telah Ibu Guru berikan kepada kami. Ingin menanyakan apa saja makanan yang bisa dikonsumsi dan yang harus dihindari oleh ibu hamil. Pertanyaan bagus ya. Kita belajar bersama aja sebagai perempuan. Mungkin kan salah satu kodrat wanita itu kan hamil dan melahirkan ya. Mungkin kamu tahu kalau yang ibu yang hamil kira-kira yang boleh dimakan apa? Menurut kamu aja nih, sebelum jelasin. Kayak sayuran hijau, Terus? sama buah-buahan yang mengandung zat besi. Terus kata Vira apa? Yang kayak asam folat atau ya sebenarnya itu kalian udah pinter kok ya, kan informasi itu bisa didapatkan dari medsos ataupun dari media yang lainnya. Bukan hanya dari Bu Bidan, tapi bisa dari kalian baca-baca juga. Mungkin yang punya teteh pernah hamil, mungkin kamu menyaksikan tetehnya makan apa sih. Benarnya bahwa dalam kehamilan itu memang perlu nutrisi yang baik. Karena apa? Ibaratnya kalau kita membangun suatu bangunan itu kan perlu fondasi yang kuat ya, jadi perlu nutrisi yang baik. Jadi kita harus memilih makan apa nih yang boleh dan yang tidak boleh. Jadi harus dibedakan pada saat hamil dan tidak hamil. Kalau tidak hamil kan kalian senang makan seblak, kan boleh makan minuman yang bersoda gitu ya, boleh, ataupun minuman yang kemasan mungkin boleh. Tapi kalau untuk ibu hamil dibatasi, karena apa yang kalian makan ataupun yang ibu hamil makan itu dia akan terserap oleh bayinya. Jadi bayinya harus mendapatkan nutrisi yang baik biar fondasi bangunannya kuat kan. Karena apa? Kalau fondasinya dia nggak kuat, bangunannya akan dihasilkan juga akan rapuh. Begitu pula kalau kalian pada saat hamil yang kalian makannya tidak sesuai dengan kandungan yang dibutuhkan ibu hamil, juga manfaatnya kurang baik untuk perkembangan bayinya. Yang pertama pada jelas yang boleh dimakan adalah pertama asam folat ya, benar ya. Kenapa? Karena asam folat itu bisa untuk mencegah terjadinya kecacatan pada bayi. Jadi kan itu bisa bentuknya itu mungkin kacang-kacangan, sayuran hijau gitu ya, ataupun tablet tambah darah yang kombinasi dari Bu Bidan itu juga harus dikonsumsi. Selain itu ibu hamil juga butuh protein sebagai zat pembangun ya. Berarti ada dari ikan, dari telur, dari daging-dagingan, itu ikan laut juga boleh. Selain itu juga yang paling bagus memang yang tadi ibu sebutkan adalah seafood ya. Tapi seafood tidak harus dalam bentuknya udang nih, lobster, tapi bisa yang paling sederhana mungkin ada bandeng, ada cuek gitu itu juga tongkol, itu juga sangat bagus untuk gizi itu ibu hamil ya. Mungkin pada kehamilan trimester pertama banyak keluhan, ada mual, muntah. Nah itu kita juga bisa menyikapi bagaimana biar untuk mengurangi mual muntahnya. Berarti kan porsi makan harus sedikit tapi sering, dan tidak boleh banyak makanan yang terlalu menggunakan bumbu merangsang ataupun yang terlalu banyak menggunakan minyak. Jadi harus banyaknya direbus-rebusan, tapi tetap memperhatikan dari nilai gizinya tadi. Tuh ya, jelas. Sayuran hijau yang banyak mengandung asam folat, kacang-kacangan gitu ya. Protein tingginya harus, yang tidak boleh yang makanan siap saji, makanan yang mengandung soda, makanan banyak pengawet itu juga nggak boleh gitu ya. Lalu apa bahaya jika ibu hamil kekurangan gizi? Kalau ibu hamil kekurangan gizi yang jelas pertama bisa mengganggu pertumbuhan dari janinnya kan. Kalian pernah dengar kek nggak, kekurangan energi kronik? Kek itu tandanya biasanya dari misalnya lingkar lengan ibu kurang dari 22,5, itu tandanya ibu kekurangan energi kronik. Bahaya pertama bisa terjadi gagal tumbuh dari bayinya. Gagal tumbuh ya, gagal tumbuh itu bisa terjadi kecacatan, bisa dia jadi kecil. Yang keduanya bisa gagal tumbuh, terus bayinya jadi stunting ya.
otomatis karena dia kurang asupan yang kurang baik, dia bisa di anemia. Kalau anemia panjang kesananya, bisa mempengaruhi sirkulasi darah dari ibu, karena kan darah mengangkut oksigen ya untuk seluruh tubuh. Kalau sekarang dianya anemia karena kurang gizi ya, ibunya jadi lemes, tidak produktif. Terus asupan nutrisinya ke bayinya jadi berkurang. Kalau berkurang dia tumbuhnya juga tidak baik. Nanti pada saat melahirkan bisa terjadi kelelahan, terus kontraksi rahimnya ya, kontraksinya kan terus kontraksi ya itu kurang kuat, terus bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi panjang gitu ya. Makanya ibu hamil harus gizi baik gitu. Terus apa saja tanda-tanda kehamilan beresiko yang harus diwaspadai? Kamu tahu nggak kira-kira apa? Yang ari-ari yang nutupin jalan keluar. Itu kalau beresiko ya. Terus Fira mungkin tahu? Pinter bener. Bagus. Ya. Anaknya nggak? Ayo kita belajar bersama. Oke, menjelasin ya. Jadi kalau beresiko itu pertama kalau kita tahu kehamilan itu kan ada 3 trimester ya. Trimester 1, kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 3 TM. Masing-masing itu ada berisikonya ya. Yang pertama pada TM 1, ya biasanya ibu akan mengalami muntah ya. Kalau muntahnya berlebihan, muntah terus sampai makanan nggak masuk, berbahaya nggak? Kan dia bisa jadi dehidrasi, bisa kurang makan, itu tanda bahaya. Jadi mual yang berlebihan ataupun muntah yang berlebihan. Yang keduanya trimester 1 itu kalau kita kayak buah-buahan itu dia baru nempel banget ya, masih mentah, dia gampang jatuh, gampang regret, kena angin juga regret. Nah itu satunya apa? Bisa terjadi keguguran. Nah itu juga berisiko keguguran dari perdarahan bisa ya. Nah, yang TM kedua 4, 5, 6 itu juga bisa terjadinya keguguran ya, terus perdarahan juga. Nanti yang trimester ketiga itu lebih bahaya lagi, bisa tadi perdarahan karena plasentanya area yang menutupi jalan lahir, bisa terjadi pergerakan bayi yang berkurang karena risiko. Terus yang bahaya lagi bisa terjadinya preeklamsi itu rangsangan kehamilan yang tandanya tensinya tinggi, pandangan matanya kabur, nyeri ulu hati, badannya bengkak. Nah itu lebih berbahaya lagi. Terus bila tiba-tiba keluar cairan banyak belum waktunya lahiran, itu ketubannya pecah, itu juga tanda bahaya. Dan bila pergerakan bayi berkurang juga itu merupakan faktor risiko. Itu apa tanda bahaya ya maksudnya. Ibu, ada pengalaman ibu saya ya, yang ada bagaimana ciri-ciri ibu hamil yang mengalami pinggul sempit dan mengapa tidak bisa melahirkan secara normal. Kata ibu panggil saya waktu melahirkan siapa? Saya sama adik saya itu pinggulnya tuh sempit, jadi gak bisa melahirkan secara normal kata dokter. Tinggi badannya berapa? Setinggi saya aja. Nah, kalau secara kasat mata panggul sempit itu bisa dilihat dari fisik ya. Pertama dari tinggi badan. Kalau tinggi badan normal itu biasanya kan 150 ke atas ya yang nah bila tinggi badannya antara 140 sampai 150 ataupun kurang dari segitu, itu bisa kemungkinan panggul sempit. Tapi harusnya sih diukur secara, kalau kita bilang obstetrik ya, ada alat nama jangka panggul, kita bisa ukur di situ. Nah, terus kenapa tidak bisa lahir normal? Karena si bayi tidak bisa turun ke pintu atas panggul, sehingga dia tidak akan kontraksi, tapi dia tidak akan membuka. Kalau kontraksi kan datangnya dari perut ya, dari bayinya gitu ya. Pada saat itu si pintu atas panggulnya nggak bisa membuka karena kecil, sehingga si bayi tidak bisa melewati ke situ. Pasti untuk berikutnya juga akan seperti itu. Jadi akhirnya dengan tindakan sesar ya, tapi nggak bisa lahir normal. Kalau lahir normal mungkin dengan cara dipaksa. Kalau dipaksa jelas beresiko dari bayinya mungkin akan meninggal ya, karena kan dia nggak bisa melewati situ. Kalau zaman dulu karena tidak ada ilmu, mungkin bisa dipaksakan, kontraksi, perdarahan, nggak bisa keluar ya, dia fatalnya meninggal ibu dan bayinya gitu. Terus selanjutnya ada, apakah semua ibu hamil yang mengalami pinggul sempit tidak pernah merasakan kontraksi? Yang gue bilang tadi, kontraksi ada.
Tapi ibu saya itu tidak mengalami kontraksi, Bu. Jadi saya itu lebih dari 9 bulan dalam perut ibu saya. Kontraksi ada, masing-masing orang berbeda. Nah, karena lebih dari biasanya itu kan karena kematangan dari mulut rahimnya pasti akan ada kontraksi. Cuma dia nggak bisa turun. Kontraksi kan kencang. Cuma dia termukul kencang sedikit itu juga namanya kontraksi. Tapi tidak akan membuka jadi sampai 10 cm. Betul. Jadi karena lebih dari bulannya, mungkin dokter mengambil inisiatif bayi dalam kandungan itu kan sampai usia maksimal 42 minggu. Kalau lebih dari 42 minggu kan harus diakhiri. Mungkin ibunya ke dokter karena tadinya lebih dari bulannya, bukan karena panggul sempit kan? Panggul sempit, Bu, tapi saya juga udah lebih dari berapa ya, 10 bulan, hampir 10 bulan. Waktu tahunya ibunya panggul sempit dari siapa? Ibu tuh di dokter apa ya? Dokter yang ada di Bali. Gimana? Kalau nggak salah itu teh, ibu tuh udah umurnya tuh udah 10 bulan misalnya. Tapi nggak pernah ngerasain kontraksi. Kan waktu datang ke dokter kan tidak tahu panggul sempit kan? Tidak. Karena lebih dari 10 bulan kan? Nah itu, jadi kan harus tahu panggul sempitnya karena ini kan indikasi pertama karena lebih dari bulannya kan. Terus setelah dilihat di USG, si bayi teh tidak turun. Tidak turun di panggul, tidak masuk panggul gitu. Bisa saja dia kontraksi. Beberapa orang juga dia baru kan masing-masing ada yang bentuk panggulnya sempit tapi dia masih bisa melewati cuma sebagian kan. Itu tetap merasakan kontraksi. Cuma beberapa orang juga tapi tidak mencapai lengkap. Tidak sampai lahirnya kan 10 cm buka itu ya. Kalau itu karena baru nyampe 2 cm saja sudah tidak masuk lagi gitu. Jadi bersyukur yang tidak merasa, tapi lebih bersyukur kita merasakan kontraksi gitu ya. Jadi bukan berarti tidak pernah ada kontraksi, pasti ada. Sekian ya. Udah segitu aja. Lain-lainnya mempelajari ya. Ini kan hanya proses aja kan. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya, Ibu. Ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas dan menambah ilmu tentang kehamilan bagi kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada temannya